Halo guys, welcome to Garalitan. Sana. Oke, jumpa lagi bersama Garalitan Channel di acara AADC. Ada apa di sini, Mas? Kalau kalian lihat, saya hari ini sepi sekali ya. Nggak ada film, nggak ada Alpi, nggak ada siapapun, nggak ada pasangan hidup. Cuman aku di kamarku sama HS. Kita habis goblok. Jadi cuman aku bersama HS di kamar berdua. Jangan diapa-apain ya AS gue ya, gue masih SMP anjing. Tadinya mau bikin nama Vilo sih, cuman biasa kan dia jam 2:30 itu biasa masih itu astral projection ya ke asrama Blackpink. Nah kalau Alpi dia baru sembuh COVID, habis menularkan juga ke Vidya ya maraton gitu. Jadi mending gue sendiri aja dulu, yang penting minggu ini ada video naik. Mau ngajak Dwiki juga lagi asam urat ya, habis makan daging katanya. Jadi lagi sakit, lagi asam urat dia, pas lebaran kebanyakan makan daging. Jadi nggak apa-apa hari ini gue sendiri aja ya. Karena hari ini kita akan membahas tentang film yang lagi rame sekali, apalagi kalau bukan KKN di Desa Multiverse. Enggak dong. Kita lagi gue mau membahas Doctor Strange in the Multiverse of Madness ya. Kenapa gue nggak bahasnya hari pertama? Karena gue sengaja gitu. Biar kalian nonton dulu, biar nggak kena spoiler. Karena kalau kena spoiler tuh sedih banget tuh film tuh. Jadi nggak ada gregetnya ya. Karena yang bikin bagus di Doctor Strange itu cuman itu doang. Ntar kita bahas ya. Di bioskop tuh filmnya masih sama ya. Masih dimonopoli oleh Doctor Strange. Terus ada KKN di Desa Penari. Tadi gue cek gara-gara warisan juga masih ada. Kuntilanak masih ada. Yang nonton sudah 1 juta orang. Sudah 1 juta orang yang tertipu. Maksud gue sudah 1 juta orang yang nonton. Bukan tertipu ya, enggak lah. Masa tertipu. Oke, kali ini gue mau bahas tentang Doctor Strange di Multiverse of Madness. Gue sarankan kalian nonton dulu. Kalau ditanya worth atau enggak untuk dinonton ya, untuk membunuh waktu luang, mending lah ya. Daripada nonton KW-KW-nya yang kuntilanak itu, yang mas-mas terbejo jadi Doctor Strange juga. Itu mungkin varian Doctor Strange ya. Mending kalian nonton dulu deh, worth untuk dinonton. Silakan kalian lanjutkan video ini, lalu kita berdiskusi di kolom komentar di bawah ya. Langsung aja ceritanya. Jadi diceritakan Doctor Strange kembali di film keduanya. Kali ini dia kedatangan satu sosok anak yang bernama America Chavez. America Chavez ini ternyata dia tuh punya kekuatan untuk melintasi berbagai macam realitas universe. Jadi kekuatannya tuh dia bisa menyeberang lintas universe gitu ya. Dia ini ternyata dikejar-kejar oleh monster untuk menangkap dia. Ternyata apakah yang sebenarnya terjadi? Siapakah yang mengejar dia? Nah, itulah dia. Oke, jadi berikutnya setelah ini adalah spoiler. Kalau kalian nggak mau di spoiler, kalian tutup dulu video ini. Silahkan nonton filmnya. Nanti kembali lagi ke sini. Saya hitung 1 sampai 73. 73 1 2. Itulah dia. Oke, menurut gue mau bahas dulu yang bagus dan yang nggak bagus. Yang pertama, Doctor Strange ini kan ada pergantian sutradara ya. Dari yang siapa gitu sekarang dipegang oleh Sam Raimi. Nah, Sam Raimi ini tuh yang pegang film Spider-Man dulu sama Evil Dead. Kalau kalian tahu, Evil Dead itu menurut gue salah satu film horor terseram ya, karena dia tuh lebih ke thriller sih dia ya, bukan film horor. Nah, menurut gue tuh cukup seram, dan itu tergambarkan di Doctor Strange yang ini gitu. Tiba-tiba genrenya fantasi jadi horor. Nah, kalau kuntilanak kan genrenya horor jadi fantasi. Kalau ini tuh genrenya fantasi tiba-tiba jadi horor ya. Karena di situ ternyata sosok villainnya adalah Wanda, yang sepertinya menjadi gila setelah kehilangan anaknya. Lalu dia ingin mengambil kekuatannya si America Chavez untuk menyeberang ke universe dimana dia bisa tinggal bersama anaknya. Menurut gue yang bagus seperti... Kenapa ada truk sampah sih? Orang mau syuting anjing. Woi, kagak usah diambil sampah pak. Iya, taruh aja pak. Menurut gue yang bagus, yang pertama ya film makin keras anjing. Oke, yang pertama menurut gue yang bagus adalah seperti biasa film-filmnya Marvel itu sudah pasti special effect-nya ya tidak main-main ya.
Apalagi yang paling gue suka itu ketika si Doctor Strange menyeberang. Jadi kan Doctor Strange dibuang kan, terlempar ke berbagai universe. Terus mereka menyeberangi universe. Ada yang jadi kartun, ada yang jadi cat air, ada yang mukanya jadi kotak-kotak. Itu menurut gue keren banget ya, transisi universe satu dan universe yang lainnya itu tuh menurut gue keren banget. Itu yang paling wow gitu ketika gue nontonnya. Terus juga efek horornya berasa ya. Kita bener Pak, lu kagak mau pergi, Pak. Wanda tuh digambarkan sangat overpower gitu ya. Ibaratnya dia ini hero baru di Mobile Legends itu. Jadi kalau hero baru di Mobile Legends itu emang overpower banget, harus di nerf gitu. Nah, si Wanda ini gila overpower banget, bro. Jadi kayak dengan kekuatan yang semenakutkan itu, bener-bener digambarkan dia tuh seseram itu. Apalagi menguasai ilmu Dark Holds itu ya kan. Jadi itu kayak ilmu gaib ya kan. Bisa nyantet, bisa membangkitkan arwah ya kan. Pokoknya udah kayak dukun deh nih si Wanda ya. Tergambarkan dengan baik kalau si Wanda itu overpower ya. Terus yang gue suka lagi itu actingnya si Elizabeth Olsen yang jadi si Wanda. Dia tuh emang dari awal dia muncul gue udah suka banget sama dia gitu kan. Sepanjang film dia sih yang meng-carry film ini gitu, jadi bagus. Actingnya Doctor Strange ya kayak Doctor Strange gitu. Terus actingnya America Chavez juga gue suka. Apalagi kalau gue sebagai orang yang main gamenya Marvel, terus baca komiknya Marvel juga. Itulah namanya Social Gomez itu. Dia tuh raut bentuk mukanya, terus kayak warna kulitnya tuh bener-bener seperti karakter di komiknya gitu, karakter American Chavez di komiknya. Jadi casting directornya ini, yang orang yang casting ini menurut gue keren banget gitu ya. Mereka tuh bisa menemukan setiap aktris yang cocok berperan sebagai apa gitu loh. Itu menurut gue keren banget gitu. Jadi kayak sebagai penggemar Marvel, aktris-aktrisnya ini persis seperti apa yang ada di komik gitu ya, tergambarkan dengan baik. Nah, terus hal yang gue nggak suka dari film ini itu yang pertama tuh storyline-nya. Jangan bilang emang lu bisa bikin film. Nggak harus gue bisa bikin film, babi. Yang gue nggak suka itu adalah storyline-nya. Maksudnya di sini mungkin ekspektasi gue terlalu tinggi kan, karena sebelum film ini tayang, gue tuh kayak ngefollow akun-akun fanbase Marvel juga, baca-baca di Reddit. Orang-orang tuh kan sudah mulai berspekulasi gitu kan, nanti bakal muncul ini, bakal muncul Deadpool, bakal muncul Ghost Rider, Ashyaman, Dylan, ya kan, bakal muncul Gorilla, King Kong gitu kan. Katanya bakal muncul banyak cameo di sini. Ternyata cameo-nya nggak sebanyak itu, guys. Beneran. Nggak nyampe 10 bahkan ya. Karena kita tuh sudah dikasih ekspektasi kalau film ini tuh bakal jadi megah banget gitu kan. Nggak semegah itu menurutku. Bahkan perasaan terkesimanya itu gue dapat lebih besar ketika gue nonton Spider-Man No Way Home. Waktu 3 Spider-Man itu muncul sama cameo-nya di Doctor Strange ini muncul, gue lebih kaget sama lebih dapet di film Spider-Man No Way Home gitu. Terus juga storyline-nya menurut gue cukup lemah. Kenapa? Yang pertama, menurut gue si Wanda ini gak punya motivasi untuk untuk bisa jadi sejahat itu loh. Maksudnya alasannya tuh nggak cukup kuat, karena hanya karena dia pengen tinggal bersama anaknya gitu kan. Jadi film ini tuh sebenarnya ceritanya tentang ibu-ibu yang kehilangan anaknya yang nyusahin orang gitu, ya kan. Jadi menurut gue alasan Wanda untuk jadi super villain ini belum cukup kuat gitu. Bener kata Doctor Strange gitu. Kenapa lu nggak kayak nggak dibantu aja sama si American Gomez, dicariin universe yang ada anak lu di situ. Kenapa harus lu mau menyerap kekuatannya gitu kan? Kalau jawabannya Wanda sih kayak, gue pengen tinggal selamanya bersama anak-anak gue karena universe itu punya semua jawaban. Jadi misalnya kalau anak-anak gue sakit, gue bisa cari obatnya di universe lain. Lu mau kemana Wanda? Lu mau ke dunia sini? Mau cari Ningsih Tinampi lu? Mau ngobatin anak lu pakai Ningsih Tinampi tuh atau Ponari? Kan enggak di semua universe tuh obat yang ada gitu. Terus namanya manusia kan ada waktunya hidup, ada waktunya mati. Kalau lu nggak mau, kalau misalnya lu kagak mau mati, lu jadi Morbius, ya kan? Tuh nyebrang ke universe-nya Spider-Man gitu. Menurut gue jadi Wanda ini lebih ke ODGJ ya kayaknya.
Kayaknya Wanda lebih pantas Anda tuh dipasung di rumah pasung ya, kembali lagi ke menjelang maghrib anjing. Terus yang kedua, gak suka dari storyline-nya. Jadi diceritakan sejam pertama mereka itu mau melawan Wanda. Satu-satunya cara adalah menggunakan buku Book of Vishanti. Jadi si Darkholds ini kan Book of Evil Magic gitu kan, ilmu gelap. Terus Book of Vishanti ini lawannya ilmu putih gitu. Dikisahkan buku Vishanti ini tuh legendanya sekuat itu sampai buku ini tuh jadi legend gitu kan. Mereka kira buku ini tuh nggak pernah ada di dunia karena saking kuatnya buku ini gitu kan. Buku ini pun dikisahkan bisa membuat yang pegang buku ini atau yang baca buku ini tuh untuk melawan semua jenis musuh, segala jenis musuh, bayangin ya. Mungkin DPR yang korupsi itu bisa dilawan pakai buku ini ya. Terus kayak hantu di bisikan jenazah, kuntilanak 3 tuh bisa dilawan pakai buku ini gitu. Diceritakan buku ini sekuat itu. Terus sepanjang film kan sejam pertama itu kita dikisahkan mereka mencari-cari buku ini kan. Terus buku ini tuh akhirnya ketemu gitu ternyata dia ini berada di Dark Dimension apa? Iya, pokoknya di dimension apa gitu kan. Terus Dr. Strange ini udah ngambil buku ini, tiba-tiba Wanda datang. Jadi kayak satu jam yang kita tunggu buat dapetin buku ini itu sia-sia karena si Wanda ini dengan mudahnya dia membakar Book of Vishanti. Cuma digini doang. Langsung kebakar, gitu kan Book of Vishanti-nya. Ini tuh nggak masuk akal gitu, kan buku itu sekuat itu kan. Terus kenapa dimusnahkan dengan sesingkat itu gitu? Harusnya film ini tuh bisa jadi 1 jam aja. Kayak mereka tuh nggak perlu cari buku of Vishanti gitu untuk mengalahkan Wanda. Karena pada akhirnya Wanda itu kalah bukan karena dia kalah, karena dia sadar. Bukan karena dia kalah loh. Terus juga diceritakan si American Chavez-nya itu kan dia memiliki kekuatan lintas universe untuk membuka portal ke universe lain. Tetapi dia nggak bisa mengontrol kekuatannya gitu. Yang bikin gue gedek banget juga itu adalah si American Chavez akhirnya dia belajar cara mengontrol kekuatannya. Karena apa? Karena mendapatkan motivasi dari Dr. Strange. Cuma diginiin doang sama Dr. Strange. Aku percaya kamu bisa mengontrol kekuatanmu. Ting gitu kan. Tiba-tiba si American Chavez langsung wah! Jus! Langsung kebuka portalnya. Akhirnya dia bisa mengontrol kekuatannya. Kayak ih aneh banget tuh. Ternyata jawaban dari film yang 2 jam itu adalah motivasi dari Dr. Strange gitu kan. Kenapa nggak dari awal gitu? Bilang kalau yang lu butuhkan tuh cuma motivasi gitu. Kan nggak harus Dr. Strange kan? Banyak yang bisa kasih lu motivasi. Bisa Mario Teguh, atau misalnya Biksu Sape ke, atau Pendeta Sape. Nggak harus Dr. Strange dong gitu. Kenapa cuma dikasih motivasi, dia langsung bisa mengontrol kekuatannya? Itu juga masih menjadi pertanyaan buat saya ya. Sama yang paling menyebalkan adalah kemunculan cameo-cameo yang dikisahkan mereka tuh petinggi-petinggi ya di universe itu. Si Dr. Strange ini berpindah universe sampai akhirnya dia ada di satu universe di mana universe itu dipimpin oleh kelompok yang bernama Illuminati. Kelompok superhero bernama Illuminati yang terdiri dari si Black Bolt, yaitu dia King of Inhumans, dimana tuh kekuatannya dia bisa, kalau dia ngomong dia itu bisa memancarkan sinar ultrasonik yang bisa membuat nyawa orang melayang gitu kan. Ada juga di situ Captain Carter, Mordo, terus Fantastic Four, Mr. Fantastic, sama yang terakhir Charles Xavier. Sama satu lagi Captain America versi Monica Rambeau gitu. Diceritakan mereka ini kan kuat banget kan, sampai mereka tuh jadi petinggi. Bahkan mereka tuh dikisahkan mereka melawan Thanos tanpa bantuan semua orang. Kalau di Avenger Infinity Wars kan banyak banget tuh yang melawan Thanos kan. Ada dunia Wakanda, dunia Doctor Strange, dunia semuanya kan. Kalau ini enggak, cuma Illuminati itu aja yang melawan Thanos gitu. Berarti kan mereka kuat banget gitu kan. Tapi masa dimatiinnya gitu. Jadi tiba-tiba si Wanda ini kan mau mengejar si American Chavez yang sedang ditahan di fasilitasnya Illuminati itu. Terus dibobolah markasnya Illuminati. Akhirnya mereka dihadang tuh sama Dr. Strange, Black Bolt, Captain Carter, sama Captain America. Terus udah tuh, secepat itu mereka dihabiskan gitu ya. Kayak tiba-tiba si Black Bolt-nya yang dia tuh kuat banget dengan bisikannya I'm sorry, langsung mati tuh Dr. Strange kan.
Doctor Strange di universe itu, tiba-tiba dia disulap sama Wanda, mulutnya dihilangin, langsung hilang mulutnya. Hah, mulut aku hilang. Lalu tiba-tiba kepalanya meledak, bah, gitu kan. Si Fantastic Four-nya tiba-tiba, Wanda, kalau kamu maju aku akan melawanmu. Tiba-tiba si Mr. Fantastic-nya disulap lagi, jadi mie anjing, jadi lamen, Haudilau. Tau gak sih lu Haudilau yang begini-begini? Jadi mie anjing. Terus udah tuh tinggal dua kan, berarti tinggal si siapa ya? Carter sama Captain America. Terus si Captain America melawan, tapi dia akhirnya matinya itu dilemparkan tamengnya sendiri sampai perutnya kebelah. Mati itu sudah Captain Carter. Terus si Monica Rambeau dilempar ke patungnya jatuh menimpa dia, mati. Nih yang pertama kan si Captain America tuh Captain Marvel tuh kan harusnya kuat banget kan. Di film Avengers Infinity War saja dia bisa terbang tuh, menembus angkasa, menembus kapalnya Thanos. Kenapa dia mati ditimpa patung? Sam Raimi, itu logikanya gimana tuh? Kayaknya mereka tuh Sam Raimi ini cuma mau bilang kayak, ini loh guys, X-Men, Inhumans, sama Fantastic Four udah masuk ke MCU nih. Somehow yang mati itu kan mereka di universe itu. Berarti versi mereka yang di universe-nya MCU masih hidup gitu. Mungkin gitu kan. Tapi bukan begitu cara mematikan karakter-karakter itu gitu. Apalagi yang paling ngakak si Profesor X. Profesor X masuk ke pikirannya Wanda, terus dia melihat Wanda itu Wanda yang baik sedang terjebak di dalam bangunan gitu. Dia mau menarik Wanda yang baik keluar, tiba-tiba dari belakang ada Wanda yang jahat langsung mengkretek lehernya, kretak gitu. Dikretek anjing kayak Bimo Aryo anjing. At least ya, biarkan mereka lawan dulu gitu, memberikan perlawanan gitu kan. Jangan dimatiin dulu, biar maksudnya kelihatan juga nih kalau Wanda ini sekuat itu loh gitu. Ini mah enggak gitu, enggak ada perlawanan. Mati aja semuanya, sia-sia kehadiran keempat karakter itu kan. Terus yang bikin aneh nih, si American Chavez kan dikurung dalam fasilitas itu juga kan. Terus dia nggak bisa ngapa-ngapain, tiba-tiba pas dikejar Wanda dia bisa nonjok kaca itu sampai bolong gitu. Kayak menurut gue kayak penyelesaian setiap masalah itu dibuat sangat simple, sangat gampang. Kayak gitu loh, ngerti lah. Tapi setelah nonton ini ya udah aja. Bahkan gue kayak udah lupa aja gitu sama ceritanya. Gue lebih pengen makan aja, kayak udah nggak pengen nginget film itu lagi gitu. Kalau mau nonton film ini tuh apakah harus nonton WandaVision? Menurut gue harus ya. Kalau WandaVision tuh harus, karena biar kalian tuh tahu kenapa si Wanda tuh bisa memegang Darkhold, kenapa si Wanda tuh bisa kehilangan anaknya. Itu semuanya ceritanya ada di WandaVision. Selain itu, kalau mau perasaan yang epic itu, kalian harus nonton What If, serial Marvel yang What If, biar kalian tuh tahu asal-muasal Captain Carter sama zombie Doctor Strange gitu kan. Kalau untuk Loki, wajib gak wajib sih. Loki itu cuman menerangkan kalau di dunia ini tuh kita punya varian gitu. Jadi biar kalian tuh nggak bingung kenapa Doctor Strange ini banyak versi ya. Nah itu kalian harus nonton Loki gitu. Tapi nggak nonton Loki juga tetap bisa ngikutin sih. Overall kalau rating dari gue sih 7 sih. Tetap bagus gitu, tapi kayak ya udah aja gitu. Film ini sedang ada di bioskop, kayaknya bakal sampai 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan. Jadi kayak take your time kalau yang belum nonton. Ada berapa credit scene? Ada 2 credit scene. Credit scene yang pertama penting karena itu bakal jadi awal dari filmnya yang berikutnya. Credit scene yang terakhir itu penting banget. Jadi kalau kalian mau kencing, kalian please tahan kencing kalian. Jangan kencing dulu karena kalian harus lihat yang kedua itu bakal bikin kalian kagum. Karena kayaknya gue lebih suka dengan credit scene yang kedua itu deh. Jadi kayak itu bikin gue lebih wow gitu. Jadi kalau kalian pengen berak, pengen kencing, kalian tahan kencing kalian sampai kantong kemih kalian meledak kan. Yang penting jangan sampai kelewatan credit scene yang kedua ya. Gitu sih. Ya udahlah, sekian dulu ya ADC kali ini. Ditunggu ADC berikutnya. 2 minggu lagi bakal rilis filmnya The Doll, parodinya Chucky itu ya kayaknya ya. Ditunggu nanti kita review lagi ya. Semoga Alpi udah bisa nge-review atau Vilo atau siapapun biar gue nggak sendirian aja sama HS ini di kamar berdua. Yaudah, sampai ketemu di ADC versi The Doll 3. Bye bye.